Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erna Panji Channel. Kembali lagi bersama saya Erna. Yeay. Assalamualaikum teman-teman onlineku semua. Saya ingin menyapa kalian di pagi hari yang cerah ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman onlineku semua cara untuk membersihkan kulkas. Bagaimana cara saya untuk membersihkan, merawat, dan menjaga agar kulkas tetap awet, dingin selalu. Yuk ikutin dan simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana kondisi kulkas saya isinya sebelum saya membersihkannya. Bagian atas freezer dan di bagian bawah chillernya. Nah, ini dia penampakan luarnya yang masih sangat kotor. Padahal ini kulkas ibu rumah tangga loh teman-teman, bukan kulkas yang untuk dipakai untuk berjualan. Oke, langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya akan memasak dan mengeluarkan isi daging yang ada di freezer. Saya cuci dulu dan saya masukkan sebagiannya ke dalam box. Nanti saya akan masak juga teman-teman. Dagingnya akan saya sop, tapi tidak saya tampilkan ngerekordnya ya. Nah, ini dia. Setelah saya cuci bersih semua daging-dagingnya dan saya prepare ke dalam box-boxnya. Seperti ini kondisi kulkas saya masih sangat kotor, penuh dengan darah, bercak-bercak, dan ada juga laron ya, jatuhan ke dalam kulkas. Jadi dia kayak ada semut-semut kayak gitu, kotor banget, apalagi karet-karetnya gitu kan, sela-selanya. Udah macam kulkas untuk orang berjualan, lihatlah sampai hitam. Saya aja nggak tahu kapan terakhir saya membersihkan kulkas ini. Dan sayur-sayuran tadi yang berantakan juga saya sudah rapikan ke dalam boxnya masing-masing. Jadi untuk sementara seperti ini dulu sambil saya memasaknya nanti. Nah, ini saya tunjukkan before-nya ya. Sangat kuning. Jadi yuk teman-teman semangati saya untuk membersihkan kulkas ini. Dan untuk kalian semua yang memiliki waktu yang banyak di rumah, yuk sama-sama berberes kita bersihkan kulkas kita agar tetap dingin. Kalau kondisinya sudah bersih dan dinginnya stabil, makanan pun di dalam yang kita simpan akan sehat. Nah, ini dia, saya keluarkan satu persatu dulu barang yang mau saya masak dan yang mau saya bersihkan ya. Sambil saya merebus dagingnya, dan saya pun akan mencuci botol-botol minuman yang bertumpukan di atas sink. Itu saya cuci dulu dan saya isi airnya nanti ya. Cuman saya tidak merekodkan ya teman-teman. Kan sudah pernah kan, udah tahu cara saya membersihkan botol-botol minuman seperti apa. Disikat aja menggunakan sikat botol bagian dalam dan bagian luarnya, juga penutup botolnya. Dan sisa yang saya sudah cucikan piring-piring ini akan saya tiriskan dulu ke atas rak piring ini ya. Setelah piringnya nanti sudah selesai kering dan saya tiriskan, di sini juga saya akan meniriskan di rak piring ini botol-botol tersebut. Nah, ini dia barang-barang isi kulkas yang sudah saya keluarkan dari atas freezer dan chillernya yang di bagian bawah. Nah, ini lanjutannya sisa tempat es batu ya. Saya membuatkan es batu di dalam gelas itu. Kemudian saya akan mengeluarkan semua rak-rak yang ada di sisi-sisi kulkas ini. Saya keluarkan dan saya letakkan di atas sink. Nanti kita cuci juga. Tuh, lihat teman-teman, kotor banget kan? Yang ada laron-laron dan semut tadi itu. Itu semua akan kita bersihkan, kita akan lap kering nantinya ya. Nah, sekarang di bagian chillernya, semua juga rak-rak yang ada di sisi-sisi kulkas, bagian pintu dan bagian tengah kulkas itu, semua akan saya keluarkan juga. Untuk teman-teman pasti bertanya, loh kok membersihkannya pakai baju kerja?
Jadi teman-teman, saya melakukan aktivitas membersihkan kulkas ini sebenarnya dari subuh saya ngerekodnya. Habis bangun tidur terus saya kerjakan sampai mencapai saya mau pergi kerja. Jadi itu rambut masih basah-basah saya membuatkan videonya. Dan juga video ini saya sangat hati-hati sekali mengeluarkan rak-raknya yang ada di dalam kulkas. Karena penyekat sisi tengah kulkas saya itu dia terbuat dari kaca. Jadi saya harus ekstra hati-hati mengeluarkan barang-barang itu. Sementara ya teman-teman, bahan akrilik aja begitu jatuh dia bisa pecah terbelah dua. Apalagi kaca, apa nggak berantakan berserak yang ada ya kan. Jadi kita harus hati-hati. Cuman video ini saya percepat biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke. Untuk langkah selanjutnya saya akan mengambil kain lap bersih yang kering ya kondisinya teman-teman. Jadi itu semua saya sapu-sapu dulu, semua dindingnya saya lapin sampai dengan bersih sehingga kotoran sudah tidak ada lagi di dinding kulkasnya. Ini kondisi kulkasnya juga saya tidak matikan. Karena apa teman-teman? Saya punya freezer ini. Freezer itu kan tempat pendingin makanan ya. Dia tidak berbunga. Jadi tidak ada bunga-bunga kristalnya yang menempel-menempel di bagian freezer gitu. Kecuali lemari kulkas satu pintu kali ya masih ada bunga kristalnya. Jadi kondisi kulkasnya kalau dibersihkan teman-teman harus matikan, takutnya nanti kesetrum. Oke. Nah ini dia juga saya akan membersihkan sisi bagian pintu atas freezer. Kita lap-lapkan, kita bersihkan sampai tuntas. Ini dia barang-barang penyekat rak-rak yang ada di kulkas tadi sudah bersih saya cuci dan ini saya tiriskan dulu, nanti begitu saya masukkan baru kita lap. Oke, langkah selanjutnya yang saya lakukan saya akan menyemprot pakai celing pembersih kaca. Itu juga bisa untuk membersihkan kulkas ya teman-teman, apalagi yang wangi lime. Jeruk lime itu kan wangi banget kan, jadi saya bersihkan juga agar kotorannya benar-benar terangkat bersih. Karena tadi kita pakai lap kering pun dia tetap ada kayak bulu-bulu gitu, makanya saya ambil tisu dapur, saya lap-lapkan sampai dengan embun-embun air yang ada di freezer ini kering total. Dan yang itu apa tuh namanya, kompresor ya, lubang-lubang yang ada di dalam freezer itu kan juga berdebu tuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa sikat juga kalau memang benar-benar kotor. Kalau saya enggak, saya pakai tisu aja. Saya lipat terus tengahnya itu saya masukkan tisu, baru kita geser-geser kayak gitu, itu pun sudah terangkat kok kotorannya. Jadi untuk kita yang membersihkan kulkas kita di rumah itu jangan nanggung-nanggung kalau membersihkannya, langsung tuntaskan semua yang ada sisi-sisi berdebu itu. Jadi makanan nanti yang kita simpan ke dalam freezer ini akan awet. Dan teman-teman harus juga perhatikan, hati-hati juga dalam membersihkannya. Itu kan ada tombol ya, tombol yang bisa digeserkan untuk mengatur suhu yang ada di freezer kita. Kalau saya cukup di angka 4 dan angka 5 untuk freezer ya teman-teman. Karena kondisi setiap kulkas itu dia beda-beda teman-teman, tidak selalu sama. Jadi kita harus mengetahui jenis kulkas kita dan bagaimana suhu yang stabil untuk kulkas kita. Maksud saya suhu normal masing-masing untuk kulkas kita itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau saya cukup di angka 4 atau angka 5 itu sudah sangat dingin dan awet untuk menjaga makanan yang ada di dalam freezer itu. Oke, jadi sekarang kita bersihkan juga kulkasnya sampai dengan kering menggunakan tisu dapur tadi. Karena di tisu dapur ini dia cepat meresap air dan meresap minyak-minyak kayak gitu. Jadi kalau saya membersihkan kompor, saya juga menggunakan tisu ini. Begitu. Jadi kita lapin semuanya sampai sisi-sisi dalam karetnya. Cara saya untuk membersihkan karet yang ada di lingkaran kulkas tepi luarnya itu, pertama saya lap dulu menggunakan tisu untuk mengangkat kotoran yang berlendir-lendir di dalam karet kulkas itu. Tuh lihat teman-teman, kotorannya sudah pada terangkat. Jadi karet-karetnya itu setelahnya saya lapkan dulu menggunakan tisu sampai benar-benar bersih.
Pada saat saya membersihkan setelah dalam bagian karet kulkas ini, saya sudah banyak melakukan percobaan dengan menggunakan celing tidak bersih. Kemudian saya ambil pemutih pakaian, kaporit itu saya gosokkan pakai sikat gigi yang bekas ya teman-teman. Saya sikat-sikat juga tetap tidak bersih. Jadi saya juga sudah menggunakan Sunlight pembersih piring. Saya gosok-gosok juga tidak terangkat. Jadi cuman satu teman-teman yang bisa untuk mengangkat kotoran yang ada di karet kulkas, yaitu dengan Pepsodent. Oke, kita lanjut deh. Kita akan membersihkan bagian dalam tengah kulkas. Tadinya saya mau mengambil lap kering tadi itu ya teman-teman, cuman sepertinya kayak kerja 2 kali. Jadi saya lap aja langsung membersihkan kotoran yang pertama itu menggunakan tisu dapur. Kemudian setelah bersih, saya pakai celing untuk membersihkan lantai-lantai sisi dinding yang ada di dalam bagian chiller kulkasnya. Saya bersihkan dulu ya teman-teman sampai benar-benar kering seperti contoh yang ada di bagian freezer tadi. Dan yang bagian chiller itu pun saya lakukan hal yang sama sampai semua air-air embun yang ada di chiller kulkas ini terangkat bersih. Jadi tidak ada kotoran yang menempel-menempel, noda-noda yang bekas kecap lah, yang bekas sayur-sayur tumpah lah, apa gak ada lagi. Jadi ini dia penampakan freezer atas dan bagian chiller yang ada di bawah kulkas ini. Kalau sudah bersih seperti ini, cakep gitu kan, seperti kulkas yang ada di toko-toko kulkas, toko-toko elektronik yang masih baru gitu kan. Jadi ini dia video after atau setelah saya membersihkan full dari atas freezer sampai di bawah bagian chillernya. Lihatlah teman-teman, karetnya sudah tidak menguning lagi kan seperti tadi, dan sudah benar-benar bersih. Sela-selanya pun sudah tidak ada noda-noda kotoran. Jadi benar-benar kayak kulkas baru. Ini info penting untuk kita semua. Kenapa di setiap kulkas itu dia ada karetnya yang di tepi-tepi pintu. Itu dia untuk mengendap udara agar tidak keluar teman-teman. Jadi udaranya stabil di dalam kulkas kita. Ya, kalau karetnya sudah rusak, otomatis kulkasnya sudah tidak bisa dingin lagi. Jadi dia kayak bocor, ngerembes, udaranya keluar. Nah, jadi kita ini harus benar-benar memelihara, menjaga karet kulkas agar tetap bersih. Dikarenakan karet kulkas ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan udara yang ada di dalamnya. Oke, saya lanjut. Ini penampakan hasil yang sudah bersih di bagian chiller bawah kulkas. Ini lihat teman-teman, sudah bersih, tidak ada lagi air-air yang ada di pintu-pintu kulkas ini. Oke, semua sisi-sisinya sudah saya sikat bersih. Untuk langkah selanjutnya, semua rak-rak tadi yang sudah saya cuci, saya lap menggunakan lap kering sampai dengan bersih, tidak ada lagi air-airnya, dan saya susun kembali ke dalam kulkasnya. Jadi ini saya lagi melakukan untuk pemasangan sekat-sekat rak kulkas tadi ya teman-teman. Sekarang saya akan masukkan sekat-sekat rak yang ada di bagian chiller kulkas. Harus hati-hati ya teman-teman, gak usah buru-buru. Karena apa? Karena nanti dia bakalan pecah kalau sempat terjatuh, tersenggol gitu aja. Jadi harus hati-hati dan harus benar-benar pas memasukkannya. Nah ini dia kaca tadi ya. Kedengaran kan bunyi kacanya? Kalau di kulkas saya yang bagian kaca itu hanya lantai-lantai penyekat yang di tengahnya. Selebihnya itu semua bahan akrilik ya teman-teman. Jadi tetap aja harus hati-hati. Semangat!
Yeay, selesai untuk bagian dalamnya. Dan sekarang saya lanjut untuk membersihkan bagian atas kulkas. Ya ampun, kotor banget debunya. Debu-debu ini saya sapu dulu menggunakan komoceng. Kemudian saya semprotkan dengan pembersih kaca. Lalu saya lap menggunakan tisu dapur sampai dengan bersih. Ya, lihatlah kotorannya, ya ampun. Karena apa ya teman-teman, saya punya ceiling itu, atapnya itu masih seng, belum ada plafonnya. Jadi kalau misalnya ada angin kuat, pasti debu-debu itu bakalan masuk melalui celah-celah yang ada di dalam seng. Jadi celah-celah seng itu kan pasti kan dia gelembung gitu kan, berjatuhan debu-debunya. Jadi untuk bagian dapur ini saya harus sering-sering membersihkannya agar perabotan dapur saya tidak kotor penuh dengan debu-debu. Hahaha, cukup lelah juga membersihkan kulkas ini ya. Kok perasaan dari tadi udah diucek-ucek, udah digosok-gosok, nggak bersih-bersih juga. Ujung-ujungnya saya menggunakan spons pencuci piring, saya letakkan sedikit sabunnya, kemudian saya gosok-gosokkan, baru bisa terangkat ya teman-teman. Agar air kotorannya tidak meluber ke bagian sisi samping kulkas, cepat-cepat saya lap menggunakan tisu dapur tadi. Jadi setelah digosok-gosok langsung saya lapin supaya cepat keringnya. Baru dah bersih. Setelah bersih seperti ini, baru saya menggunakan pembersih kaca tadi untuk finishing akhirnya. Jadi kita lapin lagi sampai benar-benar terangkat ya kotorannya ya teman-teman. Yang membandel itu agak kita gosok-gosok dengan kuat-kuat supaya biasa terangkat dengan tisu dapur ini. Setelah selesai membersihkan bagian sisi atas kulkas, saya lanjut untuk membersihkan karet bagian atasnya. Kenapa tadi saya tidak membersihkannya sekaligus? Karena saya pikir sekalian manjat gitu. Jadi saya ini naik kursi ya teman-teman, karena kulkasnya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya itu naik ke atas kursi, baru saya membersihkan bagian atasnya. Nah, seperti ini dia cara menyikatnya. Saya oleskan Pepsodent ke bagian karet kulkasnya, kemudian langsung saya sikat. Itu tidak menggunakan air ya teman-teman, langsung aja disikat sampai bersih. Nah, jadi harus hati-hati karena bagian dalam tadi sudah saya bersihkan. Tuh lihat kotorannya, ya ampun. Buset dah, macam ini kulkas dagang atau kulkas rumah tangga ya. Kotornya minta ampun, tolong deh. Lakukan penyikatannya sampai benar karet kulkas ini bersih seperti yang di dinding bagian chiller tadi ya. Di bagian chiller tadi itu dia nggak begitu kotornya, nggak gitu melekat kayak gini. Ini dakinya ya ampun, banyaknya minta ampun. Sampai habis setengah Pepsodent saya teman-teman, gara-gara menyikat daki kulkas ini. Membandel sekali dia. Kotorannya itu bergumpal-gumpal kayak gitu, kayak lendir-lendir apa gitu kan. Mungkin udah terlalu lama air itu ngendap ditambah debu jadi belendir seperti ini. Tapi gak apa-apa teman-teman, sekali poles langsung kinclong. Ntar kalau udah kinclong kan senang. Jangan lupa untuk lap keringkan bagian yang netes-netes ke bawah kulkas itu tadi ya. Jadi harus kita pastikan benar-benar harus bersih. Jangan sampai ada kotoran yang menempel lagi. Untuk langkah selanjutnya saya akan mencopotin semua miniatur kulkas itu dan saya lapin dinding-dinding bagian sisi luar pintu kulkas ya teman-teman. Sama seperti awal, menggunakan kain lap yang kering.
Kita lap-lapkan semua sisi-sisi pintunya sampai dengan bersih. Oke, lanjut dengan menyemprotkan pembersih kaca. Kemudian kita lap lagi pakai kain yang berbeda ya, karena tadi itu kan udah kotor. Jadi ini kain yang baru, kain lap yang baru. Saya lapkan. Mana yang ada gores-gores yang dapat bisa hilang, kita hilangkan. Gak apa-apa, kuat-kuat, karena ini dia terbuat dari lapisan kaca gitu ya. Jadi saya punya kulkas ini ya teman-teman, dari tahun 2017 sampai sekarang saya beli. Ada sih waktu pas pindah itu penyot, kebentur. Tapi kalau untuk dia pudar, warnanya itu tidak. Kan ada sebagian kulkas kalian itu menguning dia makin lama kan warna putihnya kan. Kalau ini dia tidak. Dia kayak seperti ada lapisan gelas gitu. Kulkas saya ini sama dengan kulkas mama saya yang ada di Medan. Kalau saya punya ini jumbo karena dia pakai handle. Kalau punya mama saya itu pegangannya itu main tarik aja. Jadi ada lubang di pintunya itu kita tarik. Kalau ini dia ada handlenya, jumbo. Kapasitasnya kalau nggak salah kemarin itu 4 liter ya, kata penjualnya itu. Jadi cukup bisa masuk air yang begitu banyak. Oke teman-teman, lihat kotorannya. Sekarang kita akan menyemprotkan pakai semprot yang untuk stainless ya teman-teman ya. Jadi itu handle-nya terbuat dari stainless. Jadi saya semprotkan menggunakan cairan yang untuk khusus stainless, agar bercak noda seperti karat atau apapun dia bisa terangkat teman-teman menggunakan cairan itu. Nah ini dia video afternya setelah saya bersihkan dari atas sampai ke bawah. Saya tunjukin ke teman-teman bagaimana kalau sudah bersih. Kelihatan kan before afternya. Akhirnya guys selesai juga, sampai jam setengah 9 pagi baru selesai membersihkan semua kulkasnya, bagian dalam dan bagian luar. Nah ini dia bagian dalam kulkasnya. Setelah setengah jam kalau nggak salah ya, kondisinya masih tetap bagus kan teman-teman. Embunnya itu tidak mencair dia. Jadi dia cepet, dia kalau kosong cepet banget dia itu dinginnya. Itu menandakan kompresor mesin yang ada di kulkas saya ini masih awet dan masih bagus walaupun sudah dipakai bertahun-tahun dari 2017 sampai 2022. Teman-teman bisa lihat di ujung pintu chiller itu karatnya tidak bisa hilang. Itu bukan karat tapi dia sudah terkelupas catnya. Jadi mau saya gosok pakai apapun tetap tidak terangkat. Ya udah saya lap aja, yang penting bersih. Walaupun masih menguning-uning seperti itu kan. Tapi untuk yang lain karet-karetnya sudah sangat bersih. Kalau sudah bersih seperti ini hati pun puas. Ini saya videokan dari sisi samping kulkas yang sudah saya bersihkan juga, dan saya gantungkan satu kain lap. Dan yang ini bagian sisi sampingnya lagi. Wow, seperti kulkas baru. Untuk langkah yang terakhir, saya akan masukkan semua isi kulkas yang sudah saya keluarkan tadi ke dalam freezer dan bagian dalam chiller. Yang pertama saya lakukan untuk saya masukkan coklat-coklat saya dan es batu tadi ke dalam freezernya, karena freezer ini merupakan sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan membekukan sebuah makanan atau minuman, juga sejenisnya.
Dan di pintu keduanya yang bawah itu adalah chiller. Chiller itu apa ya? Kulkas yang berfungsi mendinginkan makanan atau minuman tanpa membuatnya menjadi beku. Jadi kalau untuk menyimpan seperti cabai, sayur-sayuran itu di chiller ya teman-teman. Saya pun sosis juga di bawah di chiller, karena di chiller saya itu ada satu box, itu bisa saya masukkan keju atau sosis, juga bakso. Saya susun kembali semua minumannya dengan rapi ke bagiannya masing-masing. Dan selanjutnya saya akan masukkan telurnya yang sudah saya cuci ya. Saya memasukkan telur ini tetap harus saya cuci. Kalau nggak saya cuci, saya nggak mau masukkan ke dalam kulkas, karena dia masih ada bercak kotoran-kotoran dari ayam itu kan. Itulah yang membuat aroma di dalam kulkas kita itu bau kalau kotor. Jadi kayak telur itu harus benar-benar kita cuci dan kita keringkan, lalu kita masukkan ke kulkas. Oke, lanjut. Sekarang saya masukkan air-air minuman. Kulkas saya ini semuanya isinya dengan air zam-zam. Kebanyakan air putih guys. Nah, ini dia akhir dari finishing yang saya lakukan. Lihatlah, sampai udah pergi temannya suami saya juga belum selesai. Inilah dia akhirnya. Sudah selesai dan saya akan videokan after dari full finishing membersihkan kulkas ibu rumah tangga. Oke teman-teman, selamat melakukan. Semangat ya untuk membersihkan kulkasnya. Hahaha, tanggal tua guys, jadi isi kulkasnya kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Ada yang minat untuk berkenan mengisikan isi kulkas saya? Silakan di calling-calling ya. Oke deh teman-teman, saya akan closing videonya. Untuk teman-teman yang baru saja mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk di like, di komen, subscribe sebanyak-banyaknya, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Yeay, akhirnya selesai semuanya dan sudah saya rapikan isi-isi kulkas saya ke dalam freezer dan chillernya. Sekarang saya mau menyiapkan isi bekal saya. Lihatlah, kotor banget kan, ini dia tisu-tisu tadi. Kotor banget, dan ini dia lap-lap kainnya yang saya gunakan tadi. Buset, dah banyak kali. Jangan lupa untuk follow sosial media sosial saya yang lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, next to my video. Mwah.